Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Desi Fitria Wulansari dengan NIM 19151090109 dari Prodi Penyuluhan Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jember dalam mata kuliah Budidaya Tanaman Perkebunan kelas K. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai manajemen perkebunan kopi untuk meningkatkan produktivitas. Yang pertama itu latar belakang. Kopi merupakan sektor perkebunan yang banyak diminati oleh penduduk dunia karena keunikan rasa, aroma, dan sejarah. Kopi merupakan sumber utama kafein untuk meningkatkan konsentrasi pada diri manusia. Di masa pandemi ini, penurunan ekspor kopi menurun sebanyak 11%, sedangkan peningkatan konsumsi kopi meningkat sebesar 0,3%. Indonesia merupakan negara dengan keadaan geografis yang baik sehingga cocok untuk dibudidayakan tanaman kopi. Dan saat ini Indonesia menduduki peringkat keempat setelah Brazil, Vietnam, dan Kamboja sebagai penghasil kopi terbanyak. Ada 4 jenis kopi. Yang pertama itu Arabica, yang kedua itu Robusta, Excelsa, dan Liberica. Namun hanya kopi Robusta dan Arabica yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan banyak diminati oleh penduduk dunia. Manajemen kopi yang baik meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, panen, dan pasca panen. Yang pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan suatu komponen dalam ekosistem yang keberadaannya dapat dimanfaatkan manusia untuk budidaya tanaman kopi. Sumber daya alam yang pertama itu adalah air. Air diperlukan untuk seluruh makhluk hidup untuk menunjang keberlangsungan hidupnya. Yang kedua itu adalah tanah. Tanah merupakan media utama dalam penanaman kopi. Yang ketiga itu adalah tanaman penaung. Sumber daya manusia merupakan manusia atau pekerja yang berada dalam lingkungan lembaga dan berperan sebagai penggerak. Di sini sumber daya manusia yang dimaksud adalah petani yang menanam kopi. Sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan dalam suatu kegiatan yang termasuk dalam budidaya tanaman kopi meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengarahan. Petani diharapkan mampu untuk menguasai teknologi pra maupun pasca panen dalam penanganan budidaya kopi. Namun, sumber daya manusia di Indonesia masih memiliki kemampuan yang rendah dalam penggunaan teknologi tersebut, sehingga diperlukan suatu metode yang inovatif melalui pendekatan-pendekatan sosial dengan tetap memperhatikan kearifan lokal. Selanjutnya merupakan budidaya. Budidaya merupakan proses atau kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil dari kegiatan tersebut. Maksudnya di sini adalah budidaya bertujuan untuk mendapatkan hasil kopi. Terus dalam budidaya itu ada 2 komponen. Yang pertama itu adalah bahan tanam. Bahan tanam di sini yang didapat secara generatif maupun vegetatif. Dari generatif itu kita menggunakan biji kopi itu sendiri. Yang kedua itu menggunakan dengan cara vegetatif, yaitu dengan cara stek ataupun sambung batang. Kedua metode ini sebenarnya sama-sama lama dengan jangka waktu 1-8 bulan untuk dapat menumbuhkan tanaman kopi. Yang kedua merupakan penanaman. Hal-hal yang diperhatikan dalam penanaman merupakan jenis tanah atau areal yang akan ditanami, pastikan tanah tersebut subur. Yang kedua adalah tanaman penaung. Pilihlah tanaman penaung yang memiliki akar tunggang agar tidak terjadi kompetisi perebutan unsur hara. Tanaman penaung yang umum digunakan adalah lada, lamtoro, gamal, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pembuatan lubang tanaman. Hal ini dilakukan 3-6 bulan sebelum tanaman dipindah ke lahan yang sebenarnya. Yang keempat adalah penanaman. Tahap selanjutnya merupakan pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan tindak lanjut dari kegiatan untuk mendapatkan hasil tanam yang diharapkan. Kegiatan dalam pemeliharaan yang pertama adalah penyulaman. Penyulaman dilakukan apabila dalam suatu lahan yang telah kita tanami tersebut terdapat beberapa pohon yang mati atau pertumbuhannya tidak seragam. Yang kedua merupakan penyuburan tanah. Penyuburan tanah dapat dilakukan dengan pemberian pupuk kandang lalu dicangkul selebar 30 cm dari pusat akar tanaman kopi. Yang ketiga merupakan pemupukan. Pemupukan pada tanaman kopi dilakukan 2 kali. Yang pertama merupakan awal musim hujan, yang kedua merupakan awal musim kemarau. Pupuk yang umum digunakan pada tanaman kopi merupakan pupuk yang mengandung unsur nitrogen, fosfat, dan kalium. Ada juga pupuk yang pemupukan pada tanaman kopi. Pemupukan umumnya dilakukan 2-3 bulan sekali. Namun yang umum dilakukan adalah pada awal musim hujan dan awal musim kemarau. Pupuk yang digunakan pada tanaman kopi ada pupuk organik dan pupuk anorganik.
Pupuk organik didapatkan dari pupuk kandang, lalu pada pusat akar itu digali sejauh 30 cm agar terjadi aerosi atau pertukaran oksigen dalam tanah. Pupuk anorganik yang umum digunakan merupakan pupuk yang mengandung unsur nitrogen, fosfat, dan kalium. Selanjutnya merupakan pemangkasan. Pemangkasan bertujuan untuk menjaga mahkota bunga agar meningkatkan produksi tanaman kopi. Selanjutnya merupakan penanganan hama dan penyakit pada tanaman kopi. Penanganan hama dan penyakit pada tanaman kopi haruslah menggunakan pestisida kimia dan organik secara berimbang untuk menjaga kestabilan lingkungan. Tahap selanjutnya adalah panen. Tahap panen pada tanaman kopi dilakukan apabila terdapat ciri masak secara fisiologis. Maksudnya, kopi tersebut telah masak secara menyeluruh dan merah. Tahap terakhir pada manajemen kopi adalah pemanenan. Buah kopi yang siap dipanen haruslah buah kopi yang matang dengan menunjukkan ciri fisiologis berupa perubahan warna pada buah yang sebelumnya hijau atau kuning menjadi merah sempurna. Panen pada kopi biasanya dimulai pada bulan Mei sampai dengan Juli. Proses diferensiasi pada kopi terjadi sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah panen awal dengan hasil 15-20%, yang kedua adalah panen raya dengan hasil 60-70%, dan yang ketiga adalah panen sisa dengan hasil 15-20%. Hasil sisa biasanya mendapatkan produk yang kurang baik karena terjadi pencampuran antara biji yang masih mentah maupun biji yang telah matang. Panen kopi baiknya dilakukan secara manual untuk menghindari kerusakan pada bantalan biji kopi yang dapat digunakan pada musim berikutnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.